salah seorang koki di tempat itu. Ketika Nagi dan Erika datang, ayah dan ibu sangat senang dan antusias dengan kedatangan mereka. Erika ingin bertemu dengan kalian, ujar Nagi. Kemudian, ibu Nagi menyuruh mereka duduk di tempat yang kebetulan tempat duduk itu baru saja kosong. Ibu Nagi sembari mengasih air minum dan menawarkan mereka ingin mau makan apa. Dengan wajah penuh curiga dan seperti mencari sesuatu kesalahan, Erika melihat-lihat di tempat itu dengan sangat teliti. Melihat Erika sangat memperhatikan tempat itu, Nagi pun khawatir dengan Erika. Jikalau nanti Erika mengutarakan hal yang tidak kepada ibunya. Kita juga pasti tahu kalau Erika itu orang yang sangat cepat ceplos jika ada sesuatu yang tidak ia suka atau hal yang menyinggung perasaannya, ia bakalan langsung mengutarakannya. Nagi sampai-sampai merinding dan ketakutan sendiri dengan tingkah Erika yang seperti itu. Kemudian, Erika mengeblak meja dan ia berkata kalau ia tidak mau menikah. Mendengar hal itu pun, ibu dan ayah Nagi sangat terkejut. Ayah Nagi berkata, bukannya sudah kelewat untuk berkata seperti itu. Mendengar itu, Erika naik pitam dan sangat marah. Kalian itu orang tua bobrok. Apa kami tidak punya hak untuk memilih tempat yang nyaman, ha? Jangan kira aku kan menjadi anak kalian, bahkan jika aku harus menendang kalian. Ibu dan ayah Nagi sangat kesal dan marah mendengar perkataan Erika itu. Sembari mengacungkan telunjuk tengah, ayah berkata, akan kuajari kau etika berbicara kepada orang yang lebih tua. Sialan. Ternyata itu hanya hayalan Nagi. Ia terbangun dari hayalan ketika Erika memanggilnya untuk bertanya, di mana tempat kamar mandi. Ketika masih bingung, Nagi memberitahu tempat kamar mandi itu. Beberapa menit kemudian, Erika sudah kembali. Nagi masih mencurigai Erika akan mengatakan hal yang tidak-tidak. Dengan suasana yang cukup tegang itu, ada beberapa orang yang lagi makan di situ menanyakan siapa cewek cantik yang dibawa Nagi ini. Ia juga berkata kalau Erika mirip artis. Ibu Nagi dengan semangat serta gembira bilang kalau gadis ini adalah tunangan Nagi. Mereka pun memberi selamat kepada Nagi. Mendengar kata tunangan, Nagi hanya terpelongo dan Erika hanya terdiam. Oh iya, adik perempuan Nagi yang bernama Shashi ada di situ juga. Nagi yang melihat Shashi ingin meminta tolong, tapi Shashi cuek dan pergi. Tiba-tiba, ibu dan ayah Nagi datang membawa makanan untuk mereka berdua. Ibu Nagi sengaja memberi mereka makanan hanya satu piring, supaya mereka makan dengan romantis. Mereka memberikan makan yang sangat spesial kepada Nagi dan Erika, yaitu daging jahe. Melihat makanan itu, Erika sangat terkejut, tapi masih terkejutan Nagi dengan melihat ekspresi dari Erika. Nagi melihat kalau Erika seperti agak marah dengan sajian makanan yang dibawa ibu. Erika kemudian memakan makanan itu. Tanpa disadari Nagi, Erika sangat menikmati makanan itu. Ibu dan ayah sangat bahagia melihat Erika menyukai makanan itu. Mereka berpikiran untuk menambahkan lagi makanannya. Ibu dan ayah memperhatikan Erika. Ia juga bilang kalau Erika itu mirip Shashi, adik Nagi. Ibu Jung memegang rambut Erika yang mirip dengan dirinya. Erika hanya terdiam saat ibu memegang rambutnya. Ayah juga memperhatikan wajah dari Erika. Serta ia juga bilang kalau alis Erika itu bagus mirip dengan dirinya. Nagi yang melihat kejadian itu pun sangat khawatir kalau Erika nanti marah dan memaki ibu dan ayah. Ibu juga menawarkan Erika untuk bermalam di sini. Ayah juga menambahkan kalau hari juga sudah gelap. Nagi yang mendengar hal itu sangat khawatir. Dan ia juga berpikir, tidak mungkin Tuan Putri seperti dirinya akan tidur di tempat ini. Erika sendiri tadi hanya bisa terdiam saja. Ayah dan ibu juga menambahkan kalau Erika tidur di sini, kita bisa mandi bareng dan juga kalau paginya mereka bisa mancing bersama. Dengan tangan yang menggenggam tangan Erika berteriak, "Aku mau pulang." Sembari ia keluar dari tempat makan itu. Nagi yang mendengar teriakan Erika hanya bisa melongo dan sangat terkejut. Sementara ibu dan ayah hanya bisa terdiam. Ibu berkata,
Apa kami menyinggungnya ya? Nagi yang melihat Erika keluar langsung membuntutinya. Nagi berlari mengejar Erika. Nagi berteriak memanggil nama Erika. Erika akhirnya berhenti. Saat itu Erika menangis histeris. Nagi yang melihat Erika menangis kebingungan. Apa yang membuat Erika menangis? Erika kemudian menjelaskan kalau ia ingin tahu lebih banyak tentang ibu dan ayah. Ia juga bilang kepada Nagi kalau dirinya tidak bisa bilang seperti itu. Sembari menangis, Erika berkata kalau ia bingung apa yang harus ia lakukan kepada ayah dan ibu. Ibu dan ayah menyambutnya dengan baik. Erika takut kalau ibu dan ayah membencinya.